Selamat siang semuanya. Kali ini kita masih belajar tentang statistik inferensial. Jadi ada dua uji yang kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama uji independent sample t-test. Uji ini untuk statistik parametrik. Kemudian yang kedua Mann-Whitney U-test. Yang kedua ini masuk pada statistik non parametris. Baik, langsung saja. Apa itu uji independent sample t-test? Jadi uji independen sampel t-test ini merupakan bagian dari statistik parametrik ya. Kemudian syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji independen sampel t-test berarti data itu harus normal dan homogen. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan terkait bagaimana cara menghitung atau menguji homogenitas dan normalitas ya. Jika masih belum bisa, silakan disimak pada video sebelumnya, gitu ya. Baik, yang ketiga di sini independent sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kalau tidak berpasangan berarti masuk independent sample t-test. Tapi kalau berpasangan nanti kita bahas di pertemuan berikutnya yaitu Poirot t-test. Nah, baik. Contoh kasus. Ini contoh kasus ya. Yang pertama, seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah ada pengaruh penerapan model pembelajaran problem based learning terhadap keterampilan pemecahan masalah siswa kelas 5 SD. Jadi ini contoh yang pertama ini masuk uji independent sample t-test karena ada kelas A dan kelas B, kelas kontrol atau kelas kontrol dan kelas eksperimen gitu ya. Yang kedua, seorang mahasiswa ingin mengetahui perbandingan keterampilan pemecahan masalah antara siswa yang menggunakan model pembelajaran A dan model pembelajaran B pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Ini juga masuk pada independent sample t-test. Terus yang ketiga, seorang mahasiswa ingin mengetahui pengaruh gaji terhadap kinerja guru honorer. Nah, yang ketiga ini masuk pada regresi ya. Jadi karena pada kasus yang ketiga ini tidak ada kelas kontrol, tidak ada kelas eksperimen, atau tidak ada kelas A dan kelas B. Nah, itu ya. Jadi bedanya di sini antara uji independen sampel t-test dengan regresi. Nah, ini perlu kita pahami. Baik, kemudian ini adalah contoh data hasil penelitian saya sebelumnya. Ini terkait dengan keterampilan pemecahan masalah matematika. Di sini ada pre-test dan post-test, dan ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Untuk kelompok kontrolnya menggunakan model konvensional, model pembelajaran konvensional. Kemudian pada kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi ada dua kelompok atau dua kelas gitu ya. Namun nanti yang kita uji itu pada post test ya, hasil post test. Post test pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Baik, saya lanjutkan. Yang perlu kita pahami bagaimana dasar pengambilan keputusan uji independen sampel t-test ini. Jadi ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan nilai signifikan. Nilai signifikan ini bisa dilihat dari hasil output SPSS ya. Yang kedua bisa melihat nilai T hitung. T hitung ini juga bisa dilihat dari hasil output SPSS. Oke, yang pertama dulu kita lihat dari nilai signifikan. Jadi ada dua juga, ada dua kemungkinan di sini ya. Yang pertama, jika nilai signifikan two-tailed ini lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A dan kelas B. Nah, untuk lebih mudahnya kita cukup melihat nilai signifikan two-tailed ini jika lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan. Itu aja supaya lebih mudah. Kemudian yang kedua,
Jika nilai signifikan tutile di sini lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A dan kelas B. Sama, untuk lebih mudah pada kedua ini, bisa kita lihat saja jika nilai signifikan tutile ini pada hasil output SPSS ya. Jika nilainya lebih besar dari 0,05, maka bisa dikatakan tidak terdapat perbedaan antara kelas A dan kelas B. Nah, tentunya hasil belajar bisa juga keterampilan apa gitu ya, misalkan keterampilan pemecahan masalah atau keterampilan komunikasi matematis ataupun yang lainnya. Ini yang pertama ya, jika kita melihat dari nilai signifikan. Kemudian yang kedua, kita lihat dari nilai T hitung. Nilai T hitung ini seperti yang saya sampaikan tadi bisa dilihat dari hasil output SPSS juga. Jadi caranya atau dasar pengambilan keputusan uji independent sample t-test dengan melihat nilai T hitung, ini ada dua kemungkinan. Jika yang pertama ya, jika nilai T hitung ini lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak, yang artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelas A dan kelas B. Ini ya yang perlu kita ingat, itu kalau nilai signifikan itu jika lebih kecil maka akan ada perbedaan ya. Tapi kalau kita lihat dari nilai T hitung, kalau nilai T hitung ini lebih kecil maka terdapat perbedaan. Jadi berlawanan kalau kita melihat dari nilai signifikan dan nilai hitung, nilai T hitungnya ya. Jadi berlawanan. Yang kedua, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelas A dan kelas B. Ini ya. Jadi untuk lebih mudah, jika nilai T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelas A dan kelas B gitu ya. Itu aja supaya kita lebih mudah aja. Baik, untuk lebih mudahnya langsung saja kita praktek bagaimana cara menghitung independent sample t-test menggunakan SPSS. Baik, di sini sudah saya siapkan ya datanya. Ini data yang saya sampaikan tadi, data penelitian saya sebelumnya. Nah, yang kita uji yaitu kelas kontrol dan eksperimen ya, pada post test ya. Jadi pretestnya tidak usah, pada post test, pada kelas kontrol ini, dan kemudian kelas eksperimen ini ya. Oke, kita masukkan kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu, tidak apa-apa. Coba kita masukkan kelompok 1 dulu aja, nilai pada kelas kontrol. Di sini kan ada 39 siswa ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah boleh kalau kelas kontrolnya 39 siswa kemudian kelas eksperimennya 38? Jawabannya boleh. Yang terpenting perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Artinya terlalu jauh itu misalkan kelas kontrol 39 kemudian kelas eksperimen ada 15. Nah, itu kurang pas ya. Jadi boleh beda tapi jangan terlalu jauh untuk jumlah respondennya atau jumlah siswanya. Baik, ini saya copy ya, Ctrl C atau klik kanan, copy, kemudian saya buka SPSS-nya. Di sini kan ada data view, kemudian variabel view. Di sini saya masuk ke data view, kemudian saya klik paling atas, klik kanan, kemudian paste. Nah, variabel 1 di sini adalah nilai, kemudian yang sebelah kanan ini kelompoknya, kelompok 1 ya tadi. Saya copy saja supaya lebih mudah, kelompok 1. Saya copy sampai bawah, Ctrl C ya. Kemudian saya paste di sini, klik kanan atau Ctrl V sama ya. Nah, ini sudah masuk di sini. Kemudian kita lanjutkan nilai pada kelompok eksperimen ya di bawahnya. Eksperimen ini ya sebelah kanan, tetap post test ya. Nah, kita copy, jika sudah langsung Ctrl C,
kemudian di sini klik kanan paste atau Ctrl V. Nah, di sebelah kanannya, variabel sebelah kanan di sini, kalau kelas kontrol tadi 1, kemudian kelas eksperimennya kita tulis 2 supaya lebih cepat. Di sini saya copy saja. Ini copy di sini, kemudian saya paste saja, paste ya, paste. Nah, sudah ya. Nah, ini supaya tidak ada angka di belakang koma, maka kita bisa menghilangkan dengan cara klik variabel view, kemudian di sini ada desimal, kita nolkan. Nah, nolkan ya. Kita lihat, nah ya kan sudah hilang untuk angka di belakang koma sudah tidak ada. Kemudian kita kembali ke variabel view, kita setting ya. Untuk variabel pertama tadi kan nilai ya, nilai atau kemampuan, keterampilan ya, atau hasil belajar silakan. Misalkan di sini saya tulis hasil belajar. Hasil underscore belajar. Jangan dispasi ya, tidak bisa kalau dispasi. Kemudian yang bawah tulis saja kelompok itu. Nah, terus di label di sini ini kan tadi keterampilan pemecahan masalah ya yang kita ukur ya, tulis saja di sini pemecahan masalah itu misalkan. Kemudian yang kelompok ini tulis saja kelas, ada kelas eksperimen dan kelas kontrol ya. Terus kemudian di value-nya pada hasil belajar di sini atau label pemecahan masalah kita biarkan, tapi di kelompoknya kita klik ya. Saya ulangi, diklik di sini, kemudian untuk kelompok 1 tadi kelas kontrol ya, kontrol, add, kemudian kelompok 2 eksperimen ya, langsung kita add. Nah, kalau sudah ini ya, kalau mau menghapus atau edit tinggal klik aja ya. Kemudian kalau misalkan ditambah, nah terus klik change ya, karena ini sudah benar, langsung saja saya klik OK. Terus kemudian di measure di sini sebenarnya otomatis ya, ini saya jelaskan sedikit. Kalau di sini hasil belajar berarti skalanya masuk scale. Nah, scale di sini interval dan rasio ya, jadi masuk interval dan rasio. Ini juga sebagai salah satu syarat uji independen sampel di tes. Kemudian untuk kelompok di sini masuk nominal ya, karena hanya kategori saja ya. Oke, baik, kembali ke data view ya. Terus lanjut kita uji independen sampel di tes dengan cara klik analyze, kemudian dicari compare min, kemudian saya klik independen sampel di tes ya. Saya ulangi, analyze, compare means, kemudian independen sampel di tes saya klik. Nah, kalau sudah di variabel ini ada kotak ya, boxnya ya. Ini pemecahan masalah saya pindah ke tes variabel, kemudian kelas atau kelompok saya pindah ke grup variabel. Nah, kemudian pada define groups di sini saya klik grup 1, saya klik 1, kemudian grup 2 saya klik 2. Kemudian continue. Nah, ini kan tadi kalau belum diklik define ini tidak muncul OK-nya. Nah, tidak bisa diklik. Kalau sudah diberi 1, 2, grup 1, 2, maka bisa diklik OK. Coba kita lihat optionnya. Option ini sama ya. Option ini 95%, artinya tingkat kepercayaan keakuratannya 95%. Kemudian resikonya hanya 5% ya. Pada alfa 0,05 atau 5% ya. Ini sesuaikan dengan teori yang ada di bab 3. Kalau kalian nanti melakukan penelitian atau mengerjakan skripsi di bab 3 harus disesuaikan. Kalau alfanya pakai 5%, maka ini 95%. Tapi kalau pakai 1%, jadi ini kita ganti 99%. Kalau di dunia pendidikan biasa menggunakan 5%. Jadi ini kita tulis, kita ketik saja 95% ya. Oke, untuk
bootstrap-nya biar default, kemudian saya klik OK. Nah, di sini ya sudah muncul hasil output hasil uji independent sample t-test. Kemudian tinggal kita copy saja, ini saya copy, tinggal klik kanan copy, kemudian saya paste, dua-duanya saya paste ke Office Word. Nah, ini ya hasilnya. Nah, ini sudah saya copy. Terus kemudian kita interpretasikan apa maksud hasil output SPSS ini. Ya, di sini yang pertama ada grup statistik. Grup statistik ini ada kelompok 1 tadi kontrol, kelompok 2 eksperimen. Nah, kelompok 1 ini N ini jumlah siswanya sama 39, kemudian kelompok eksperimennya 39. Untuk minnya rata-ratanya kelas kontrolnya 62, kemudian kelas eksperimennya 77,21 ya. Standar deviasinya ini, kemudian ini standar errornya. Ya. Kemudian untuk menginterpretasikan cukup kita melihat independent sample t-testnya ya. Nah, di sini ya kita lihat kalau data kita kan sebelumnya sudah kita uji apakah homogen atau normal. Nah, kalau memenuhi asumsi maka kita lihat yang equal variance assumes. Nah, di sini. Jadi kita fokus di sini kalau data sudah normal dan sudah homogen gitu ya. Ini ya yang pertama. Kita lihat Levins test for equality of variance di sini. Nah, di sini nilai signifikan di sini jika lebih besar dari 0,05 berarti datanya homogen gitu ya. Ini kan 0,399. Berarti data tadi, data hasil uji ini ya, hasil uji antara kelas kontrol dan kelas eksperimen itu datanya homogen ya, sama kelompok A dan kelompok B itu homogen. Terus kemudian yang pertama kan tadi ada dua cara untuk menginterpretasikan hasil output SPSS. Yang pertama melihat nilai signifikansi, kemudian yang kedua melihat nilai terhitung. Ini kalau menurut saya ya secara pribadi lebih mudah menggunakan nilai signifikansi. Karena apa? Kita tinggal melihat di sini ya sesuai dengan yang saya tampilkan di slide ini ya. Tinggal melihat dari nilai signifikan jika lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan antara kelas A dan kelas B. Itu ya. Jadi tidak perlu melihat t-tabel itu ya. Ini ya. Jadi yang pertama dulu berdasarkan hasil output SPSS di atas, nilai signifikan total ini yang warna kuning ini saya highlight. Nah, ini sebesar 0,00, ini sebenarnya 0,0001 ya. Ada ya belakang karena keterbatasan tempat sehingga hanya di hasil output hanya tertulis 3 ya. Hanya muncul tiga angka di belakang koma itu ya. Ini sebenarnya 0,000 atau mungkin kita beri saja 0,01, ini juga tidak apa-apa. Ini lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan keterampilan pemecahan masalah antara kelas A dan kelas B gitu ya. Atau dengan kata lain, terdapat pengaruh penerapan model problem based learning terhadap keterampilan pemecahan masalah matematika siswa kelas 5 SD. Ini dilihat dari nilai signifikan ini ya. Nah, ini ya pada equal variance assumptions karena data tadi kan sudah memenuhi syarat ya. Sudah memenuhi syarat normal dan homogen sehingga kita lihat yang atas ini. Ya. Itu aja, fokusnya di sini aja. Kalau mean difference di sini kita abaikan saja. Ini kan ya sebenarnya ini selisih aja ya, selisih ini antara nilai kelompok eksperimen dan kontrol, ini selisihnya ada 14 ya. Ini standar errornya, terus lower upper di sini 14,33 ini berada di antara 19,4 dan 9,184 itu ya. Kemudian yang kedua kita lihat dari t-hitung. Kalau kita melihat t-hitung itu kita lihat dulu apa t-tabelnya berapa. Cara melihat t-tabel
Caranya ya, yang pertama kita lihat jumlah respondennya. Itu kan tadi ada 39 kelas A dan 39 kelas B. Artinya totalnya ada 78 responden. Jadi N-nya ada 78. Terus K di sini variabel. Variabelnya kan ada dua, variabel bebas 1 dan terikat 1. Kemudian DF-nya, degree of freedom, DF-nya itu caranya untuk mencari DF itu N dikurangi K. Jadi 78 dikurangi 2 ada 76. 76 sendiri sebenarnya di hasil output di sini sudah muncul ya. Nah, ini kan 76 ya, DF-nya, degree of freedom-nya 76 atau derajat kebebasannya ya. Oke. Untuk melihat T-tabelnya berarti karena alfanya kan 0,05 ya, kita lihat 5% ya pada taraf signifikansi 5% ya. Ini saya buka. Nah, di sini ya. 5% berarti 0,05, DF-nya 0,05. Ya. Terus kita ke bawah sampai 76 ya. 76 itu ini ya. 76 itu DF-nya, degree of freedom-nya 76. Jadi kita langsung aja tarik ke bawah sampai ketemu, dan di sini 1,99167. Nah, ini T-tabelnya. Memang agak ribet ya. Saya kira kita tinggal lebih mudahnya ya, kita tinggal lihat nilai signifikan saja. Tapi di sini saya jelaskan tidak apa-apa ya. Langsung saja kembali ke sini, T-tabelnya 1,99167 ya. Kemudian kita analisis di sini T hitungnya. Di sini kan ada minus ya, min ya. Kita abaikan saja ya. Nah, kita abaikan minnya. Kita lihat berarti di sini T hitungnya 5,544 ya. Berdasarkan hasil output SPSS di atas, nilai T hitung sebesar 5,544. Jadi diabaikan untuk negatifnya. Jadi dalam hal ini 5,544 lebih besar dari 1,99167, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan keterampilan pemecahan masalah antara kelas A dan kelas B, atau dengan kata lain, terdapat pengaruh penerapan model problem-based learning terhadap keterampilan pemecahan masalah matematika siswa kelas 5 sekolah dasar. Nah, ini ya cara pengambilan keputusan atau cara menginterpretasikan hasil output SPSS pada statistik inferensial ya. Kalau yang atas ini statistik deskriptif ya, dari nilai rata-rata. Nah, kalau dari deskriptif ini memang sudah terlihat ya. Kalau kelas eksperimen nilainya lebih tinggi, berarti ada pengaruh ketika siswa diberi penerapan dengan model pembelajaran problem-based learning, nilainya lebih bagus. Namun pada kali ini kita fokus ke independent sample t-test ini aja ya. Baik, saya kira sudah cukup bagaimana cara menghitung atau cara uji independent sample t-test menggunakan SPSS, dan cara menginterpretasikan sudah saya jelaskan secara detail. Jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan melalui komentar. Oke ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.